Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mewawancarai 8 cutting untuk memenuhi tugas kewarganegaraan yang diampu dosen Nurdiansyah MPD dengan materi yang pertama itu pendidikan anti korupsi, yang kedua identitas nasional, yang ketiga ideologi Pancasila, yang keempat demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Zafira. Di sini saya bersama salah satu cutting dari manajemen angkatan 21. Kalau boleh tahu siapa namanya, Kak? perkenalkan nama saya Azayuni dari manajemen 2021. Baik, di sini saya akan membahas topik tentang pendidikan anti korupsi. Saya mau nanya nih, Kak, kalau menurut Kakak apa saja sih jenis-jenis korupsi yang umum terjadi di lingkungan kampus ini dan bagaimana cara kita tuh mencegahnya? Oke, baik. Kalau menurut saya, kalau menurut kakak, korupsi yang sering terjadi di lingkungan kampus itu yang pertama adalah mencontek. Mencontek ini bukan di lingkungan kampus aja sih. Barangkali di lingkungan waktu kita sekolah ini juga sering terjadi. Nah, untuk cara mencegah mencontek ini, yang pertama itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita belajar, pasti kita nggak bakal contek dong. Nah, selanjutnya itu kalau untuk di lingkungan kampus, sepertinya itu penyalahgunaan uang beasiswa. Nah, di kampus itu kan banyak nih beasiswa-beasiswa. Kadang-kadang ada nih mahasiswa yang biasanya dia mendapatkan uang beasiswanya itu banyak. Iya, yang seharusnya menggunakan uang itu untuk biaya pendidikannya, namun malah dia menggunakan uang tersebut untuk gaya hidupnya yang lebih. Jadi tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya, untuk cara mengatasi hal yang seperti masalah kedua itu menurut kakak sebaiknya si penerima beasiswa ini lebih pandai lagi dalam menggunakan uangnya itu. Baik, terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjina Permatani Sapane dengan NIM 2202110402. Baiklah, di sini saya sudah bersama. Perkenalkan, aku Samuel dari angkatan 21. Baiklah, langsung ke pertanyaannya ya, Bang. Apa sih yang Abang ketahui tentang identitas nasional? Identitas nasional, kalau menurut aku tuh identitas nasional itu karakteristik suatu bangsa yang menjadi berbeda dari suatu bangsa lain dengan suatu bangsa lainnya. Contohnya itu kayak budaya, legislasi, jadi penting kita sampaikan. Saya Kak Momiza S dengan NIM 2202124880 dari Prodi Manajemen akan mewawancarai salah satu cutting saya yang bernama Ruby Unita. Sebelumnya kakak angkatan berapa, Kak? Aku angkatan 19. Baiklah, saya akan mulai mewawancarai mengenai pertanyaannya. Menurut kakak, apa saja yang menjadi tantangan Pancasila di era globalisasi sekarang ini? Menurut aku sendiri, mana itu sudah sangat bebas sekarang di Indonesia. Menurut aku sangat merugikan. Kita udah tahu Indonesia ini negara yang asasnya itu Pancasila. Pancasila sendiri memiliki asas agama yang kuat. Jadi menurut aku kita harus sebagai masyarakat kita harus meningkatkan kesadaran kita, dan untuk pemerintah sih menurut aku harus meningkatkan regulasi dan kebijakannya terhadap masalah ini sendiri. Sekian. Baik, Kak, terima kasih Kak atas waktunya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Saputra dari Prodi Manajemen angkatan 2022. Di sini saya akan mewawancarai kakak tingkat saya yang bernama Fernanda dari jurusan akuntansi angkatan 19. Baiklah Bang, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Abang bagaimana demokrasi penerapannya itu di Indonesia? Ya, menurut abang ya, demokrasi Indonesia ini itu demokrasi Pancasila, ya kan? Dimana ini demokrasi Pancasila ini kan dianut oleh masyarakat Indonesia secara ringkas. Dimana ini terdapat musyawarah mufakat sebagai kesetaraan untuk rakyat. Itu setahu abang ya. Terima kasih Bang atas jawabannya, sangat memuaskan. Baik, di sini saya bersama salah satu dari cutting manajemen angkatan 21. Perkenalkan, nama saya Surya Bastian. Saya dari manajemen angkatan 21. Di sini saya mau nanya Bang tentang pendidikan korupsi. Apa sih dampak buruk terhadap korupsi terhadap dunia pendidikan dan bagaimana sih pendidikan anti korupsi dapat membantu mengatasi masalah ini di kampus? Dampak buruk korupsi terhadap dunia pendidikan yaitu korupsi dapat mengarah pada
penurunan kualitas pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas, memperbaiki kurikulum, dan melatih guru dalam cara mengajar. Korupsi dapat memperburuk kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi masalah korupsi ini di kampus, yaitu dengan kesadaran dan edukasi, pendekatan anti korupsi dapat dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang dampak buruk korupsi yang penting integritas di kalangan siswa, guru, dan staf administrasi. Melalui program pendidikan anti korupsi, mereka dapat belajar mengenali, mencegah, dan melaporkan praktik korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Permatasari Kitapane dengan NIM 2202110402. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu kating dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan siapa, Bang? Dan Abang Aditya, Jadi akan itu, Bang. angkatan 2020. Baiklah, pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara? Karena selain menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial, identitas nasional itu adalah sebuah bangsa yang dapat berkontribusi terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia. Terima kasih ya, Bang. Pertanyaan yang kedua, saya akan mewawancarai kating saya yang bernama Abang dari angkatan berapa? Saya dari angkatan 20. Baiklah, saya akan menanyakan menurut Abang, mengapa ideologi sangat diperlukan bagi suatu bangsa? Ideologi dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negaranya. Bagi suatu negara, ideologi merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup atau petunjuk arah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Nama saya Maredo Saputra dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas D. Baiklah, di sini telah ada kakak tingkat saya yaitu Perkenalkan, nama saya Alsuja Saputra dari jurusan akuntansi. Baiklah Bang, langsung saya pertanyaan intinya. Bagaimana menurut Abang demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi kalau di Indonesia menurut saya sudah baik, walaupun dibandingkan dengan negara demokrasi yang lain masih di bawah negara demokrasi. Tapi demokrasi di Indonesia seperti saya bilang sudah baik karena sudah melakukan Terima kasih Bang atas waktunya. Baik, itulah tadi hasil wawancara dari 8 kakak tingkat yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini kami akan menyimpulkan dari materi yang kami sebutin di opening tadi. Yang pertama itu pendidikan anti korupsi. Korupsi seringkali terjadi di Indonesia, apalagi di lingkungan kampus. Di sini mahasiswa dapat berperan dalam mencegah korupsi dengan cara menanamkan keyakinan dan karakter anti korupsi. Sebagai seseorang yang dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, mahasiswa dapat memberantas perilaku korupsi. Yang kedua yaitu identitas nasional. Kesimpulannya, jadi identitas nasional itu merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dan bangsa yang lainnya, dan tentunya juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Yang ketiga itu ideologi Pancasila. Kesimpulannya yaitu Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat yaitu demokrasi. Kesimpulan demokrasi ialah di mana semua warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengubah hidup mereka. baik, itulah tadi hasil kesimpulan dari wawancara kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.